Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Amri Buhari, mahasiswa Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pendidikan Kejuruan versus Pendidikan Umum, Analisis Tingkat Pengangguran pada Studi Kasus tahun 1990 dan 2010. Latar belakang dari penelitian ini adalah yang pertama, adanya perdebatan akademik bahwa pendidikan kejuruan memiliki kelebihan dibandingkan pendidikan umum dalam hal serapan tenaga kerja. Namun, di sisi lain, penelitian menunjukkan bahwa keuntungan tersebut hanya terjadi di awal karir. Yang kedua, sebelum reformasi 1998, rasio jumlah SMA dan SMK adalah 70:30. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa sebelum reformasi, pemerintah belum berfokus pada pengembangan sekolah kejuruan. Setelah reformasi, pemerintah mulai berfokus pada pengembangan sekolah kejuruan, sehingga pada tahun 2018 rasionya menjadi 49,2 banding 50,8. Yang ketiga, jika kita melihat data tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, pengangguran lulusan SMK merupakan yang tertinggi dibandingkan lulusan jenjang pendidikan lain. Yang keempat adalah dibandingkan dengan pengembangan SMA, pemerintah dalam RPJMN 4 tahun 2020 sampai 2024 lebih berfokus pada pengembangan SMK dengan melakukan pembangunan 3.328 SMK di seluruh Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah dalam rencana jangka menengah nasional 4 tahun 2020 sampai 2024, pemerintah berfokus pada pengembangan SMK di seluruh Indonesia. Jumlah SMK setiap tahun mengalami kenaikan, bahkan jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan SMA. Namun, tingkat pengangguran terbuka pada lulusan SMK merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan lulusan SMA dan jenjang pendidikan lain. Dari sini muncul 3 pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah terdapat hubungan antara orang yang memiliki pendidikan terakhir sekolah kejuruan dengan pengangguran? Yang kedua, apakah orang yang memiliki pendidikan tertinggi sekolah kejuruan memiliki kecenderungan menganggur yang lebih besar dibandingkan dengan orang yang memiliki pendidikan tertinggi sekolah umum? Dan yang ketiga adalah, apakah terdapat hubungan antara orang yang memiliki pendidikan tertinggi sekolah kejuruan yang menjadi pengangguran berdasarkan provinsi? Landasan teori dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengangguran dan ketidaksesuaian keterampilan atau skill mismatch. Ketidaksesuaian keterampilan mengacu pada kondisi di mana keterampilan yang ada tidak seimbang dengan keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja. Pengangguran dapat terjadi karena pemberi kerja tidak mau mempekerjakan mereka yang tidak memiliki kesiapan dan pengalaman kerja. Yang kedua, transisi dari dunia sekolah ke dunia kerja. Lulusan sekolah kejuruan memiliki kelebihan dibandingkan dengan lulusan sekolah umum karena memiliki keterampilan khusus yang langsung dapat digunakan dalam dunia kerja dan produktivitas yang lebih tinggi dari lulusan sekolah umum. Yang ketiga, karir pada dunia kerja. Hanusek dan kawan-kawan menemukan bahwa lulusan sekolah kejuruan lebih mudah mendapatkan pekerjaan dibandingkan dengan lulusan sekolah umum. Namun, keuntungan yang mereka dapatkan akan menurun seiring perjalanan karir, atau dikenal dengan istilah vocational decline hypothesis. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 bagian, yakni lulusan pendidikan kejuruan memiliki keuntungan dalam hal serapan tenaga kerja dan lulusan pendidikan kejuruan hanya mendapatkan keuntungan di awal karir. Penelitian dari Ahmed, Popescu, dan Roman menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan kejuruan berpengaruh positif terhadap upah dan partisipasi lulusan dalam pekerjaan. Penelitian dari Panizidou, Fastaki, dan Valkanos, Popescu, dan Roman menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan kejuruan memberikan dampak positif dalam hal serapan tenaga kerja pada wanita. Sedangkan penelitian dari Forster dan Paul, Choi, Jung, dan Kim menunjukkan bahwa lulusan pendidikan kejuruan cenderung lebih banyak dipekerjakan di paruh pertama karir dan tidak dipekerjakan di paruh kedua karir. Penelitian dari Choi, Jung, dan Kim, Korber, dan Oz menunjukkan bahwa lulusan pendidikan kejuruan memiliki penghasilan yang lebih rendah dari pendidikan umum ketika memasuki paruh kedua karir. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data gabungan antara cross section per individu atau data mikro dan data makro pada tingkat provinsi di Indonesia dengan menggunakan sampel tahun 1990 dan 2010. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model probabilitas linear dan model Profit.
Jumlah observasi dalam penelitian ini pada tahun 1990 adalah 366.796 dan pada tahun 2010 adalah 11.684.856. Sumber data dari data mikro bersumber dari Integrated Public Use Microdata Series atau IPAMS yang dikelola oleh University of Minnesota. Sedangkan data makro berupa rasio jumlah siswa per guru bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan data laju pertumbuhan PDRB bersumber dari Badan Pusat Statistik. Model dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Statistik deskriptif pada tahun 1990 menunjukkan bahwa rata-rata sebanyak 3,4% dari total observasi menunjukkan individu yang menganggur. Sedangkan individu yang memiliki pendidikan tertinggi sekolah kejuruan adalah sebanyak 7,7%. Rata-rata usia pada tahun tersebut adalah 35,65 tahun. Sebanyak 27% adalah individu yang tinggal di perkotaan. Sebanyak 3,9% adalah mereka yang memiliki pendidikan tertinggi sekolah kejuruan dan tinggal di perkotaan. 36% adalah wanita. Sebanyak 0,73% pernah bekerja sebelumnya. Sedangkan data rasio siswa per guru di SMK dan SMA pada tahun ini tidak tersedia. Pertumbuhan PDRB pada tahun 1990 memiliki rata-rata 7,65%, sedangkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya adalah 7,48%. Untuk tahun 2010, sebanyak 10% dari jumlah observasi adalah menganggur. 2,7% memiliki pendidikan tertinggi sekolah kejuruan. Usia rata-rata pada tahun tersebut adalah 38 tahun. Sebanyak 47% tinggal di perkotaan. Sebanyak 2% memiliki pendidikan tertinggi sekolah kejuruan dan tinggal di perkotaan. Sebanyak 39,5% adalah wanita. 8,2% pernah bekerja sebelumnya. Rasio siswa per guru di SMK adalah 12,9. Rasio siswa per guru di SMA adalah 12,45. Pertumbuhan ekonomi atau laju PDRB pada tahun tersebut adalah memiliki rata-rata 6,159%, sedangkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya adalah 5,088%. Jika kita melihat perbandingan data tingkat pengangguran berdasarkan pendidikan tertinggi ditamatkan, tingkat pengangguran pada lulusan sekolah kejuruan lebih rendah dari sekolah umum pada kedua tahun. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan rasio jumlah sekolah kejuruan dibandingkan dengan jumlah sekolah umum setelah reformasi nampaknya menyebabkan selisih tingkat pengangguran terbuka lulusan sekolah kejuruan dengan sekolah umum semakin sempit. Berdasarkan provinsi tempat tinggal, pada tahun 2010, Sulawesi Tenggara merupakan provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka lulusan sekolah kejuruan tertinggi. Sedangkan pada tahun 2010, Sulawesi Utara adalah yang tertinggi. Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel vokasi tidak signifikan pada tahun 1990, tetapi signifikan pada tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang memiliki pendidikan tertinggi sekolah kejuruan tidak signifikan terhadap pengangguran pada tahun 1990, namun menunjukkan hasil yang signifikan dan positif pada tahun 2010. Nilai koefisien sekolah kejuruan lebih kecil dari sekolah umum pada tahun 1990. Dapat dilihat bahwa nilai koefisien SMP kejuruan lebih kecil daripada SMP umum dan nilai koefisien pada SMK lebih kecil daripada SMA.
Sedangkan pada tahun 2010 menunjukkan hasil yang berkebalikan dengan membandingkan hasil koefisien pada variabel vokasi yang merupakan refleksi dari variabel SMK dengan SMA, dapat disimpulkan bahwa kemungkinan menganggur pada lulusan SMK lebih besar dari lulusan SMA. Kedua hasil di atas menunjukkan hasil yang konsisten pada model probabilitas linear maupun pada model profit. Dengan melihat nilai intercept pada fixed effect provinsi, dapat diketahui probabilitas menganggur pada lulusan SMK dan SMA pada tahun 2010. Provinsi Sulawesi Utara merupakan provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK dan SMA tertinggi di Indonesia. Dengan menggunakan data tambahan, hal ini dapat terjadi karena pertama, tingkat pengangguran terbuka Sulawesi Utara pada tahun 2010 berada di atas TPT nasional. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti Universitas Samratulangi, pemerintah daerah Sulawesi Barat, dan staf Bank Dunia menemukan bahwa adanya perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor manufaktur pada provinsi tersebut. Yang ketiga, penelitian yang sama menemukan adanya peningkatan arus urbanisasi dan migrasi penduduk dari provinsi lain karena tergiur dengan upah minimum provinsi yang ditawarkan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, orang yang memiliki pendidikan tertinggi sekolah kejuruan pada tahun 1990 tidak signifikan dengan pengangguran. Sedangkan pada tahun 2010 menunjukkan hasil yang signifikan dan positif sebesar 2,75%. Hasil pada model probabilitas linear dan model profit menunjukkan hasil yang konsisten. Orang yang memiliki pendidikan tertinggi sekolah kejuruan memiliki kemungkinan menganggur yang lebih kecil dari orang yang memiliki pendidikan tertinggi sekolah umum pada tahun 1990 dan menunjukkan kemungkinan yang lebih besar pada tahun 2010. Hasil pada model probabilitas linear dan model profit menunjukkan hasil yang konsisten. Pada tahun 2010, Sulawesi Utara merupakan provinsi dengan kemungkinan menganggur pada lulusan sekolah kejuruan tertinggi di Indonesia. Hal ini terjadi karena tingkat pengangguran terbuka provinsi tersebut di atas tingkat pengangguran nasional. Perubahan struktur perekonomian dari pertanian ke manufaktur dan adanya arus urbanisasi dan migrasi karena tergiur dengan upah minimum yang ditawarkan provinsi tersebut. Keterbatasan dalam penelitiannya adalah yang pertama, adanya perbedaan data antara tahun 1990 dan 2010. Pada tahun 1990, terdapat data kelas atau grade terakhir yang ditempuh individu pada tingkat pendidikan tertentu. Contohnya adalah dapat diketahui bahwa individu itu tersebut memiliki pendidikan tertinggi SMA kelas 1, 2, atau 3. Sedangkan pada tahun 2010 hanya menunjukkan lulusan tingkat pendidikan tertentu. Contohnya adalah lulusan SMK atau lulusan SMA. Hal ini menyebabkan perbedaan kategori pada variabel vokasi antara tahun 1990 dan 2010. Pada tahun 1990, mereka yang memiliki pendidikan terakhir pada kelas 1, 2, dan 3 SMK dan SMP kejuruan dimasukkan dalam variabel vokasi. Sedangkan pada tahun 2010 hanya mereka yang lulus di SMK. Yang kedua, data rasio jumlah siswa per guru di SMK dan SMA pada tahun 1990 tidak tersedia. Implikasi dari penelitian ini adalah yang pertama, kebijakan untuk membuka 3.328 SMK seperti dalam RPJMN 4 tahun 2020 sampai 2024 harus diperhitungkan kembali. Yang kedua, kualitas pengajaran di SMK harus mendapat perhatian lebih. Ketiga, dana dari pemerintah untuk pengembangan siswa SMK, khususnya dana bantuan operasional sekolah, harus dialokasikan secara tepat bagi mempersiapkan lulusan SMK yang siap masuk dunia kerja. Yang keempat, perlu adanya keterkaitan dan kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia industri. Terima kasih.